Shalom, selamat datang di online service IFJF Yung. Apa kabar semuanya? Sungguh sangat senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda tetap dapat terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan waktu yang terbaik, berikan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom IFJF Yung. Saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan dan memuliakan Dia yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Semua
Mari kita menaikkan ucapan syukur kita atas kasih dan anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Hanya penyembahan yang keluar dari hati yang tuluslah menjadi suatu ucapan syukur yang layak bagi Dia. Bapa, ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kita
Salam semua, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita di FGF Wiyung. Satu suasana yang luar biasa yang kita boleh rasakan hari ini. Terima kasih para volunteer yang melayani hari ini, Anda luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita boleh bersyukur kalau di hari yang spesial ini kita boleh memperingati hari Paskah akan kebangkitan Yesus dari kubur. Satu kemenangan membuktikan bahwa Dia hidup. Biarlah ini merupakan satu suasana yang luar biasa yang kita boleh rasakan. Kemenangan boleh terjadi atas rumah tangga demi rumah tangga. Saudara, dalam satu kemenangan tentunya ada satu perjuangan. Ada satu tantangan yang harus dihadapi untuk bisa menang. Dan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah melalui semuanya itu dengan satu kemenangan. Hari ini firman Tuhan akan diberikan judul Hidup untuk Kebenaran. Saudara, dalam beberapa waktu ini selama 1 tahun kita akan membahas bersama-sama di kitab 1 dan 2 Petrus. Dan hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali di 1 Petrus. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus yang menjadi pemimpin utama di Yerusalem di tahun-tahun awal. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1. Namun kemudian Petrus melanjutkan satu misinya di luar perbatasan Yerusalem, yaitu di Roma. Yang kalau di sini ditulis, kalau kita lihat di dalam pasal yang kelima, itu ada kata Babel. Ini menunjuk kepada Roma. Dan tulisan ini adalah surat edaran yang dikirim di beberapa komunitas gereja di provinsi Romawi, yaitu Asia Kecil, yang saat ini disebut Turki. Saudara, Petrus mengetahui bahwa kebanyakan orang Kristen non-Yahudi pada waktu itu sedang mengalami yang namanya aniaya. Mereka menghadapi permusuhan dan pelecehan dari orang Yunani dan orang Romawi. Sehingga Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka di tengah penderitaan mereka. Dan ini membantu menjelaskan pola surat ini dan tema utamanya. Untuk inilah Petrus menulis surat tersebut. Saudara, pertama kali Petrus menegaskan akan adanya identitas sebagai keluarga yang baru. Jadi Petrus menuliskan suratnya mengingatkan bahwa orang-orang pendatang ini, mereka orang-orang non-Yahudi ini, mereka adalah sebagai keluarga baru melalui Yesus yang sekarang menjadi bagian dalam keluarga Abraham. Di mana sama seperti bangsa pilihan Tuhan yang mengembara di dalam perjanjian lama, Petrus mau menggambarkan di mana mereka orang-orang yang non-Yahudi ini sama seperti para pengembara di masa perjanjian lama dulu. Mereka juga sebagai keluarga baru, sebagai keluarga yang sama-sama merasakan yang namanya pengembaraan. Ya, di mana Petrus ini mau mengingatkan kepada orang-orang non-Yahudi ini, mereka juga mengalami sama seperti yang dialami oleh orang-orang dalam perjanjian lama ini. Dari Petrus, Rasul Yohanes, kalau kita melihat di sini, ayat yang pertama dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Di mana Petrus ini menunjukkan pada orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara,
Saya membawa satu komponen dalam motor, yaitu busi. Ada yang kenal semua dengan busi ini? Ya, ada yang tahu semua ya. Jadi busi ini memiliki fungsi di mana dia bisa memercikkan satu api yang kemudian bisa meledakkan dan akhirnya bisa menggerakkan piston dan akhirnya mesin motor bisa bergerak maju dan hidup. Itu karena percikan dari busi ini. Di sini busi ini bisa menghidupkan motor apapun, walaupun motornya cepat atau motor yang bagus, tapi tanpa adanya busi ini, motor itu tidak akan bisa jalan. Sama saudara, Tuhan sudah memberikan satu pengorbanan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana dengan percikan darahnya ini akan menghidupkan orang-orang yang belum percaya. Ketika dia mengambil keputusan untuk percaya, ada satu percikan yang akan membuat mereka hidup. Hal yang kedua, di mana Petrus mau mengingatkan kembali, kalau tadi sebagai keluarga yang baru. Yang kedua, memiliki identitas baru. Kalau kita melihat dalam ayat pasal kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Petrus mengingatkan satu hal yang luar biasa, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, orang-orang non-Yahudi. Tapi Petrus mengingatkan bahwa engkau juga adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, memiliki satu otoritas raja. Itu adalah bagian dari orang-orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, Petrus juga mau mengingatkan dalam suratnya ini akan pengharapan yang baru. Kalau dalam ayat yang ke-12 pasal 4, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jangan heran ketika kamu mengalami berbagai ujian yang luar biasa dalam kehidupanmu. Karena apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Petrus juga mengingatkan dalam surat Petrus ini akan adanya pengharapan yang baru. Dan hari ini firman Tuhan akan khusus membahas di dalam kitab 1 Petrus ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 25. Dan hari ini kita akan mempertajam panggilan kita untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil dalam ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ini, ayat yang ke-18 sampai 25, yaitu bagaimana cara kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara, yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa hidup
di dalam kebenaran. Yang pertama adalah mengikuti kehendak Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, dalam sifat natural manusia, orang punya sifat yang alamiah ya, di mana kalau orang itu dipukul, dia ada kecenderungan ingin membalas untuk memukul, marah dan ingin memukul. Ya, ketika dicaci maki, dia juga pengen untuk mencaci maki, ada satu kemarahan, itu sebagai sifat natural, sifat alamiah manusia. Ya, difitnah, marah, ditekan, juga ingin membalas, marah dan ingin membalasnya. Ketika direndahkan, pengen balik untuk merendahkan orang itu, mungkin diperlakukan tidak adil. Ya, kita sudah antri, lama-lama tiba-tiba ada orang yang nyerobot, diperlakukan tidak adil. Kita marah, itu sebagai sifat alami manusia. Ya, ketika kita dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami satu penderitaan sepanjang masa kecil kita sampai saat ini, kita mengalami penderitaan ketika kita melihat orang menderita rasanya senang. Wah, sama kayak saya. Itu kecenderungan dari sifat alamiah manusia, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada iri hati di situ, ada rasanya senang ketika melihat orang lain menderita. Itu adalah sifat alamiah manusia. Tetapi di sini kita diajarkan untuk bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berlawanan dengan sifat natural manusia, alamiah manusia. Jadi apa kehendak Tuhan yang dimaksudkan dalam surat Petrus ini? Kita bisa melihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, "Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja pada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis." Di sini untuk mengikuti kehendak Tuhan ada satu tantangan di sini, di mana orang-orang non-Yahudi yang percaya pada waktu itu mengalami satu penganiayaan dan penindasan pada tuan-tuan mereka yang bengis. Dan sini diajar untuk bagaimana para hamba-hamba ini untuk tunduk dengan penuh hormat. Pemimpin yang bengis, tetapi orang-orang non-Yahudi diajak untuk tetap tunduk dan penuh hormat. Ini berlawanan dengan sifat natural manusia. Ya, kalau manusia ini kalau berfokus pada manusia, tentu tidak akan tahan ya menghadapi pemimpin yang seperti ini. Ya, karena kita di dalam kita bekerja kan ada hal-hal yang kita harapkan. Mungkin gaji, mungkin perhatian, atau mungkin kebaikan dari bos kita. Ini yang diharapkan secara manusia. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan di dalam Petrus ini bahwa dikatakan, "Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan." Ya, apapun pemimpin yang ada di atas, walaupun bengis, Petrus mengajarkan untuk tetap tunduk dan menghormati. Saudara, ada satu ayat di sini saya mengingatkan bahwa kita melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Ya, Tuhan yang dipermuliakan. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 ayat sampai 24, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang Petrus mau mengingatkan kita untuk kita tetap tunduk dan menghormati. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, ini gambaran dari mengikuti akan kehendak Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 19, "Sebab adalah kasih karunia jikalau
seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menanggung satu penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi waktu itu orang-orang non-Yahudi yang percaya mengalami satu kondisi di mana mereka harus menanggung satu penderitaan dari majikan yang sewenang-wenang, dari tuan yang sewenang-wenang dalam kehidupan mereka. Ya, banyak pekerjaan yang mereka harus lakukan, mungkin bukan pekerjaannya dia harus menanggungnya, atau mungkin juga dia mengalami satu siksaan di situ ketika dia tidak melakukan satu kesalahan, tetapi disiksa, dicaci, bahkan dihina-hina, bukan karena kesalahan dari orang-orang percaya ini, tapi mereka di sini diajarkan untuk menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tidak mudah, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika kami melayani di lapas, di penjara, di mana ada seorang anak muda yang pada waktu kita sehabis menyampaikan firman Tuhan dan kita membuka satu altar call di situ, ada anak muda yang menangis sejadi-jadinya. Ya, dia menangis sejadi-jadinya sehingga di tim kami juga langsung nyamperin orang ini, dan waktu didoakan, dipisahkan dengan yang lainnya, dikonseling, diajak bicara, ternyata anak muda ini dia berada di penjara. Dia merasakan bukan karena kesalahannya. Dia tidak merasa bersalah, tetapi dia harus menanggung satu penderitaan di penjara. Dan hari itu sebenarnya orang itu ngomong kalau hari itu dia tuh pengen untuk bunuh diri. Tetapi puji Tuhan, satu waktu yang tepat yang ketika Tuhan menjamah hari itu, anak ini disadarkan akan adanya satu pengharapan di dalam Tuhan. Tidak mudah, saudara, untuk bisa menanggung penderitaan yang bukan karena kesalahannya sendiri. Mungkin saat ini saudara mengalami satu penderitaan yang tidak harus saudara tanggung. Satu perbuatan dari mungkin orang tua kita di masa lalu. Satu kesalahan orang tua, satu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu dan kita saat ini menerimanya menjadi satu tanggungan kita karena kesalahan orang tua kita. Mungkin kita mengalami yang seperti itu. Ataupun mungkin kita mengalami satu bagian di mana sebagai pasangan, mungkin pasangan kita sebagai pasangan yang sudah melupakan kesetiaan, mulai meninggalkan kita. Kita harus menanggung satu akibatnya. Ataupun mungkin kita punya pasangan yang tidak bertanggung jawab. Ada satu hal di mana yang seharusnya kita tidak menanggung satu penderitaan yang seperti ini, kita mengalaminya. Itu hal yang sama dialami oleh orang-orang non-Yahudi waktu itu. Dan saat ini bisa diaplikasikan ke kita. Mungkin kita diperhadapkan satu kondisi, ini bukan tanggunganku sebenarnya, tapi mengapa kok Tuhan izinkan aku untuk menanggung penderitaan yang seperti ini. Tetapi sini Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bisa menanggung hal ini kita gambaran adalah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan memiliki kasih karunia yang luar biasa. Ada satu percikan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menanggung itu karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini gambaran dari imamat yang rajani. Di mana orang-orang bisa melihat, orang percaya adalah orang-orang yang kuat ya untuk menanggung. Bukan saja pergumulan, permasalahan yang dihadapi, tapi juga bisa menanggung pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Luar biasa ya orang percaya itu. Dan mereka mau menderita untuk hal itu.
itu akan menjadi satu sarana kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus dimuliakan. Yesus ditinggikan ketika melihat orang-orang percaya yang seperti ini. Saudara, Petrus menuliskan pada orang Kristen yang teraneh ini yang akan membantu mereka melihat penderitaan sebagai cara untuk bersaksi tentang Yesus dan cara untuk memfokuskan harapan masa depan mereka akan kembalinya Yesus. Hal yang pertama tadi, di mana untuk memiliki satu kehidupan, hidup untuk kebenaran, yang pertama adalah mengikuti kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah mengikuti Yesus sebagai teladan kita. Ya, Yesus adalah teladan kita, bukan yang lain, tapi teladan kita adalah Yesus. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya. Dan ini katakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada satu undangan di mana untuk mengikuti Yesus yang sudah menderita buat kamu ya. Menderita bukan buat dirinya sendiri tapi menderita untuk kamu. Kita diingatkan tadi kembali untuk kita menderita untuk apa sesuatu yang bukan menjadi kewajiban kita. Yesus juga mengalami di mana ia menderita untuk kamu. C.S. Lewis ketika ditanya, mengapa orang benar menderita? Mengapa sih orang benar harus mengalami penderitaan? C.S. Lewis mengatakan, kenapa tidak? Dia membalas, mereka satu-satunya yang bisa menerimanya. Orang percaya adalah satu-satunya orang yang bisa menerima yang namanya penderitaan. Satu kuasa untuk menanggung satu penderitaan diberikan buat orang-orang percaya. Di sini ada beberapa ayat yang akan mengingatkan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan padamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. 2 Timotius 3 ayat 12 katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam Roma 6 ayat 5 juga mengingatkan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini gambaran dari undangan Tuhan untuk ikut menderita. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita akan satu ajakan, undangan. Yesus telah memberikan teladan satu penderitaan yang ia lewati dan dia menang. Dan kita diberikan kapasitas, kuasa yang sama dalam kehidupan kita untuk kita bisa menanggung satu penderitaan yang seperti itu sebenarnya. Berikutnya, dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan ketika ia dicaci, ya, jadi Yesus menyerahkan hak-haknya. Yang pertama tadi, Yesus telah menderita untuk kamu. Yang kedua, Yesus menyerahkan hak-haknya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 katakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus menyerahkan hak-haknya. Ketika orang mencaci maki dia biasanya balas mencaci maki sebenarnya bisa. Karena dia punya hak harga diri untuk
membalasnya. Tetapi di sini Yesus menyerahkan hak-haknya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat yang ke-6, ketika Yesus mau ditangkap ada pasukan yang menangkap dia. Ketika mereka bertanya, mana Yesus? Ketika mereka bertanya seperti itu, kemudian Yesus ngomong, akulah dia. Dan waktu Yesus ngomong seperti itu, orang yang akan menangkapnya langsung jatuh dan terjerembab di situ. Ada satu kuasa yang tiba-tiba muncul yang sebenarnya Yesus bisa lakukan itu sampai tidak disalibkan. Ya, mungkin seperti kalau kita bisa membayangkan kayak orang kayak superhero gitu ya. Kalau mau menangkap langsung akulah dia, langsung jatuh. Akulah dia, jatuh. Itu bisa terjadi, tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia menyerahkan haknya, dia mau dicaci maki, dia mau menderita, dia mau mengalami yang namanya ancaman di sini, ini diserahkan haknya. Saudara, Yesus melepaskan haknya untuk menang supaya kita dapat menang. Ia menyerahkan haknya pada pihak yang benar agar kita dibenarkan. Ia menyerahkan haknya dan rela mati supaya kita hidup. Hak-hak Yesus waktu itu diserahkan supaya kita bisa mengalami yang namanya kehidupan, kita bisa mengalami satu kemenangan, kita bisa mengalami hidup dibenarkan. Itu karena Yesus menyerahkan haknya. Saudara, ini yang kita belajar hari ini. Mari kita mau belajar untuk menyerahkan hak-hak Anda padanya dan dedikasikan hidup Anda sebagai miliknya. Niscaya Anda akan lebih sabar dan bisa menerima. Kalau harapan Anda tidak terpenuhi, Anda tahu bahwa Tuhan yang mengasihi Anda akan menjaga apa yang sudah Anda serahkan padanya. Sehingga Anda dapat mengucap syukur dalam semuanya itu. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, sebagai imamat yang rajani, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia. Termasuk dalam menyingkapi tekanan dan penderitaan yang bukan akibat dari dosa atau perbuatan kita. Dalam menghadapinya kita perlu memikirkan bahwa seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah dua hal tadi. Menuruti kehendaknya dan kita perlu meneladani Yesus yang rela menderita dan menyerahkan haknya agar kita bisa hidup. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sama-sama untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Dua hal ini yang kita bisa lihat bagaimana kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan dan mengikuti teladan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita menerima akan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama sebelum kita melakukan sakramen ini, mungkin saudara yang di rumah bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk kita bisa bersama-sama untuk melakukan sakramen ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan saat ini buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan untuk kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami belajar untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami belajar untuk mengikuti teladan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan kami dan boleh hidup dan boleh menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur saat ini Tuhan kalau Tuhan boleh izinkan kami. Untuk kami boleh menikmati Tuhan akan karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan.
kami boleh mengalami Tuhan akan karya keselamatan-Mu. Bapa memberkati akan roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini. Biarlah ini boleh menjadi pengingat kami akan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Yang membawa satu kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh melampaui, melewati satu tantangan dan kehidupan karena darah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menikmati bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman-Nya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, kalau ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin ada satu perselisihan, ada satu hal yang terjadi dalam keluarga Anda, mulai ambil sikap untuk saling mengampuni dan meminta maaf. Supaya berkat perjamuan kudus ini boleh kita terima bersama-sama. Kalau sudah, mari kita angkat roti setinggi-tingginya sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita setinggi-tingginya di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan sampai ia datang. Saudara, apakah kita percaya bahwa cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati satu persekutuan kembali dengan Engkau. Dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tuhan melalui firman Tuhan. Pada hari ini, biarlah kekuatan kuasa-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu semakin Kau limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menanggung satu penderitaan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau memberikan kuasa, Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa menanggungnya Tuhan. Apapun itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata. Kau nyatakan kuasa-Mu atas setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat-Mu boleh mengalami akan kekuatan yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mau mengakhiri ibadah kita
Pada pagi hari ini kita akan meminta berkat Tuhan. Angkat tanganmu, kita akan memohon berkat Tuhan saat ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atasmu di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, sehingga engkau memberikan pinjaman pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih karunia daripada Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.